kalau dulu saya kan dari lahir memang Buddha. Jadi pas saya TK, SD itu memang ajarannya Buddha semua. Kalau dalam agama Buddha itu lebih baik daripada mengenal Tuhan, lebih baik dalam diri dulu yang dibenerin. Jadi saya mengenal Islam itu dari awalnya saya mau belajar Kristen. Karena kan saya belajar Kristologi kan 7 tahun. Saya bilang, saya tuh menemukan kebenaran di dalam Al-Quran. Cuma mau sampaikan, Ma, sama Cici, Dede, Koko, ya kalau misalnya mau temukan kebenaran, cobalah membaca Al-Quran gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Insyaallah pemirsa Wakaf TV dimanapun Anda berada, kembali lagi nih kita bertatap muka dalam dunia maya dan layar kaca. Masya Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan dan sehat juga, dan tentunya nikmat Islam yang masih tertanam di dalam dada-dada kita. Masya Allah, pemirsa sahabat Wakaf TV, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu lagi, seorang mu'alaf yang tentunya kita selalu hadirkan tayangan-tayangan bersama para mu'alaf. Jadi bincang-bincang kali ini kita bersama mu'alaf yang dari awalnya beliau agama Buddha. Masya Allah, seorang pemuda dari agama Buddha kemudian mencari ketuhanan, konsep ketuhanan yang benar, terjadi pergolakan batin di dalam dirinya dan seterusnya, akhirnya dia berlabuh kepada Islam. Masya Allah. Masya Allah. Kisah ini tentu tadi saya dengar sepintas sangat memotivasi kita untuk kita dengar, penuh dengan edukasi. Bismillah, insya Allah. Bismillah. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Riki, Masya Allah. Apa kabar Mas Riki? Baik, luar biasa. Mantap. Mantap, Masya Allah. Mas Riki, nama lengkapnya siapa Mas Riki? Riki. Riki aja? Iya. Nggak ada nama lengkapnya? Riki aja. Oh, gitu. Makanya kalau masuk airport Singapura susah tuh. Oh iya, kan harus 2 suku kata. Iya, harus 2. 3 suku kata. 3 biar iya. gampang gitu. Gitu ya, misalnya. Udah pernah keluar negeri? Udah, ke Singapura ditahan 1 jam. Oh, masih dicari katanya. Ini nama Riki banyak. Oh gitu ya. Gitu. Masya Allah. Iya. Ada nama Islamnya sekarang nggak? Belum sih. Oh belum. Iya, belum. Masih mikir-mikir ya, siapa apa yang cocok gitu ya. Kalaupun ada, saya pengennya 1 nama juga sih. Oh iya, memang. Gitu. Memang sunnahnya para nabi sih 1 kata sih. Adam, Musa, ya kan? Isa, Muhammad, semua sunnahnya cuma 1 kata. Iya. Cuman karena kita di Indonesia ini dan dunia ini banyak. Yang namanya serupa, jadi perlu, atau pakai bin kali ya, Riki bin jangan. Mungkin ya nanti kalau misalkan mau deh. Oh iya, Masya Allah. Mas Riki, alhamdulillah nih Mas Riki sudah datang ke sini. Kita ingin tahu nih cerita Mas Riki lengkapnya seperti apa. Mungkin dari awal nih Mas Riki kan lahir dalam keadaan seorang Buddha ya. Iya. Nah pada saat itu seperti apa sih Mas Riki kehidupannya di Buddha? Apakah orang yang rajin beribadah, rajin ke mana? Ke vihara. Vihara ya, ke vihara dan seterusnya. Seperti apa sih Mas? Oke, kalau dulu saya kan dari lahir memang Buddha. Jadi pas saya TK, SD itu memang ajarannya Buddha semua. Pas sampai SMP deh. Nah kan SMK tuh udah beda tuh. SMK itu kan saya belajar Kristen. Nah kalau di dalam agama Buddha itu, kitanya lebih fokus ke dalam diri. Gitu. Jadi dalam agama Buddha itu nggak pernah mengajarkan sosok Tuhan tuh seperti ini loh, nggak gitu. pernah, nggak pernah. Sosok Tuhan tuh ini loh, nggak pernah. Nggak pernah dikenalkan Tuhan. Nggak pernah dikenalkan. Jadi kalau dalam agama Buddha itu lebih baik daripada mengenal Tuhan, lebih baik dalam diri dulu yang dibenerin. Gitu loh. Karena kayak gini, percuma kenal Tuhan tapi dalam dirinya masih kurang gitu. Makanya dalam agama Buddha tuh disempurnakan dulu ya kan, membuat kebajikan, menjauhi larangan seperti zina, minum alkohol segala macam gitu. Jadi benar-benar dalam diri dulu baru mentingin
yang di atas gitu. Oh, cuman dalam konsep mengenalkan Tuhan itu nggak ada ya? Nggak ada sama sekali. Tuhan itu siapa di Nggak ada, nggak Oh, ada, gitu. sama sekali nggak ada. Jadi bener-bener tuh semua fokus ke dalam diri aja, gitu. Waktu itu orang tua gimana menanamkan nilai-nilai agama? Sama. Ya? Nah kalau orang tua saya itu dia ngeblend dia antara Konghucu sama Buddha. Gimana ngeblend maksudnya? Jadi itu Toleransi apa gimana? ngeblend, jadi dicampur ajarannya. Oh, ajarannya. Jadi kalau di Buddhism itu sebenarnya ya kan hampir sama kayak di Islam, hampir sama. Jadi kalau di Buddhism itu lebih banyak baca Tripitaka. Tripitaka. Jadi Tripitaka itu dijadiin lagu seperti Islam juga kan. Di Islam kan ayat Al-Quran dijadiin lagu terus dibacakan. Nah kalau di wihara juga seperti itu. Jadi Tripitaka dijadiin lagu kita baca. Oh, itu sebuah kitab, siapa yang menulis atau gimana? Kalau kitab yang menulis itu kayaknya para ini deh, murid-muridnya Sang Buddha juga. Gitu. Tapi Tripitaka tuh banyak banget itu. Banyak banget. Gitu. Jadi yang paling yang poin kalau untuk yang apa namanya? Untuk berdoa, nah itu udah ada beberapa. Udah ada panduannya. Kita tinggal baca aja. Gitu. Terus nah bedanya kalau orang tua saya itu dia ngeblend sama Konghucu. Jadi konsepnya di Buddhism itu kan memang cuma baca doang, kayak baca doa, Tripitaka, terus gerakannya segala macam, udah seperti itu aja. Nah kalau di Konghucu itu dia adatnya itu berbeda, jadi dia ada sembahyangan, kayak Dienkong, ya kan, terus ada apa namanya dewa bumi. Nah jadi sebenarnya kalau di Konghucu juga bedanya sama Buddha, kalau Konghucu tuh masih mengajarkan Tuhan ini esa loh. Oh gitu. Iya, masih mengajarkan Tuhan itu esa loh. Tuhan itu tidak bergambar loh. Tuhan itu tidak berfisik loh. Konghucu itu masih mengajarkan itu, sedangkan Buddhism itu enggak. Gitu, makanya masih ngeblend tuh orang tua saya. Maka ditanya, "Mak, Buddha apa Konghucu?" Ya, dua-duanya lah, gitu. Kalau yang pakai dupa gitu yang Kalau dupa itu sebenarnya lebih ke Konghucu. Konghucu ya? Iya, caranya mereka berdoa itu ya itu. Gitu loh. Makanya kalau misalnya nih, Masnya pernah nggak lewat rumah orang Chinese? Iya. Ya kan ada sembayangannya? Iya betul. Itu kan nggak ada gambarnya kan? Nggak ada. Nah itu lah Tiankong. Oh gitu ya. Jadi Tuhannya tidak bergambar, tidak berupa, dan satu esa. Esa ya? Gitu. Jadi kalau misalkan Konghucu itu kan katanya diturunin sama Nabi Konfusius kan. Nah, tapi kalau Buddha itu kan Siddhartha Gautama. Gitu. Nah, ini menarik nih. Cuman kita akan geser dikit ya. Iya. Pada saat itu dalam kehidupan sebagai seorang Buddha, pernah mengenal kata Islam nggak itu? Kalaupun mengenal, itu diasosiasikan seperti apa? Apakah wah Islam nih bengis apa? Dulu Islam tuh di pendengaran Ricky seperti apa? Kalau saya dalam apa ya pas dengan nama Islam itu sebenarnya nggak terlalu bermasalah sih. Oh, nggak masalah. Karena menurut saya nilai agamanya itu nggak mungkin berkurang. Yang berkurang itu apa? Manusianya kan. Manusianya. Jadi menurut saya agama itu semuanya nggak ada yang jelek gitu. Bagus, pasti semua ajarannya bagus. Tergantung manusianya aja gitu. Objektif ya. Kan harus seperti itu, ya kan. Kayak misal nih, mungkin nggak sih semua agama, maaf ya, Buddha itu orangnya semua baik? Nggak mungkin juga, ya kan. Mungkin nggak sih Kristen semuanya baik? Tidak. Mungkin nggak sih Islam semua baik? Tidak juga, gitu loh. Yang tidak baik manusia apa agamanya? Manusianya, gitu. Nah, pada saat tahu Islam kan baru tahu nama ya, istilah Islam dan sebagainya. Nah, mulai mengenal nih, mengenal Islam tuh pada saat apa itu? Nah, jadi saya mengenal Islam itu dari awalnya saya mau belajar Kristen. Oh, Kristen. Iya. Oh, berarti terjadi ini ya, distorsi keimanan ya? Iya. Keraguan di Buddha itu ya? Sebenarnya gini, karena kan dulu pas saya SMK itu masuk sekolah Kristen. Oh gitu ceritanya ya. Nah, terus? Kayak saya ibadah kan wajib tuh, setiap hari Kamis wajib
mereka disuruh ke gereja tuh. Jadi di sekolah itu ada gereja. Tiap Kamis kebaktian. Nah, saya dengerin lagunya, khotbahnya. Nah, saya lebih fokus ke lagunya. Wah, iya. Apa ya, menyentuh kalbu, ya kan, sampai ini kalau merem nyanyi lagu itu bisa nangis, ya kan. Katanya kalau nangis tuh kemasukan Roh Kudus gitu katanya. Nangis, wah saya pengen belajar nih. Terus oke, saya pas belajar, otomatis kan ajarannya kan Kristen tuh, di mata pelajaran ada. Nah pas belajar, si guru menyebutkan Tuhan itu Esa, ya kan, Allah Maha Baik. Pokoknya belum ada tuh embel-embel bilang Tuhan Yesus Tuhan, belum ada. Nah, ketika di gerejanya tuh beda lagi tuh. Nah, di gerejanya beda, apalagi yang si khotbahnya kan pasti tuh ada kan sesi pengkhotbah tuh. Nah, saya menjadi bingung tuh saat ada lagu bilang begini, Yesus itu Tuhan. Nah, itu saya menjadi ragu. Loh, kok kayak begini? Saya belajar Tuhan, saya dari dulu percaya ya, Tuhan itu cuma satu, nggak mungkin banyak, pasti cuma satu. Nah, tiba-tiba bilang, Allah ini Tuhan. Oke, saya terima nih. Yesus Tuhan. Nah, ini saya udah agak bingung nih. Loh, Yesus Tuhan. Kayaknya dari dulu saya percaya deh, Tuhan itu nggak mungkin menjelma. Oke, dua nih. Tiba-tiba ada lagi nyelip, Roh Kudus Tuhan juga. Loh, kok jadi tiga nih? Ya kan, dan dari situlah saya pengen masuk Kristen. Saya tuh kayak mau masuk tapi nggak yakin. Oke, daripada saya bingung, oke saya pelajari lah. Nah, dari situlah saya coba mempelajari gitu. Coba menelaah ya, Kristen. Iya, coba menelaah gitu. Coba apa yang ditemukan pada saat itu tuh? Nah, jadi saya daripada nanya pendeta, ya kan lebih baik saya cari sendiri. Begitu. Saya mulai dari YouTube segala macam. Pertama kali itu saya lihat debatnya si Ahmad Didat. Ahmad Didat. Iya, Ahmad Didat. Saya lihat. Oke, saya itu sama sekali belum nggak minat sama Islamnya. Belum tuh. Saya cuma bener-bener mau tahu Kristen itu apa sih. Nah, karena berhubungan mantan saya beberapa kan Kristen. Jadi sekalian dia saya belajar. Ya kan? Kalau misalnya oke ya saya login maksud saya. Oke, saya pelajari dulu Kristen. Saya lihat nih Ahmad Didat. Dikasih tahu nih ayatnya bahwa Tuhan itu tidak mungkin menjelma. Ya kan? Tuhan itu maha suci, sedangkan Yesus itu memang dia tidak ada dosa, tapi tidak sepenuhnya suci. Karena apa? Dia masih melekat gitu, masih ada kemelekatan. Contoh, Yesus perlu makan nggak? Perlu. Yesus perlu minum nggak? Perlu. Iya, minum. Ya kan? Nah, apalagi Yesus itu diperanakan, di rahim, keluarnya dari V juga kan. Jadi apa bedanya sama manusia? Padahal kan Tuhan itu kan harusnya suci sekali. Bahkan menurut saya ya, Yesus yang lahir di rahim manusia, itu masih ada, darahnya, berarti kan masih bau amis segala macem kan. Sedangkan coba kita lihat Nabi Adam, nggak dilahirkan dari rahim, berarti kan lebih suci mana? Gitu loh. Udah gitu buang hajat juga ya, buang hajat juga ya, karena saya jadi mikir, iya nih, masa Tuhan yang bilang maha suci tapi buang hajat, kencing segala macam, kan nggak mungkin ini dilakukan sama Tuhan. Jadi kalau misal nih Tuhan itu maha besar, maha segalanya, masa iya harus kencing, harus buang hajat gitu. Terus kalau misal nggak ada toilet gimana? Nah itu jadi mikir juga gitu. Wah iya juga ya. Ya kan, jadi agak bingung nih. Wah oke nih, saya udah ketangkep nih maksudnya Ahmad Didat nih. Ya kan. Masuk akal ya. Masuk akal nih, masuk akal. Oh ya, ini udah masuk akal nih. Nah jadi dari situlah saya mempelajari lagi tuh hal yang lain ya. Kayak dari Dr. Zakir Naik, itu saya belajari juga. Nah, Dr. Zakir Naik kan luar biasa banget kan. Dia menjelaskan kalau Yesus itu siapa, ya kan. Di Bible tuh sebenarnya banyak kontradiksinya, ya kan. Nah, terutama tuh ternyata Bible itu udah banyak sisipan. Ya kan, banyak sisipan. Jadi disitulah saya kayak
apalagi maaf ya, saya bukannya menghina ya. Jadi memang ini saya kan ngomong sesuai fakta. Bahwa kan yang saya ragukan itu kan Trinitas nih. Ya kan. Saya cari, ini Trinitas ini sebenarnya seperti apa sih? Saya nonton Ahmad Didat juga tuh. Yang ternyata dia membawa banyak banget Bible tuh. Ada 10. Ya kan, dia kasih lihat yang RSV, Revised Standard Version. Ternyata yang ayat yang Bapa, Firman, Roh Kudus yang bersaksi di atas surga itu ada 3 adalah 1, itu ayat sisipan. Ya kan, jadi lah ayat sisipan ternyata nih. Ya kan, berarti sebenarnya di Bible itu nggak pernah mengajarin nih konsep Trinitas. Nah, yang saya tahu nih dari Ahmad Didat sama Dr. Zakir Naik, sumber pertama kali ajaran Trinitas itu yang kan dari sisipan itu tuh, dari yang ayat Yohanes kan, yang Bapa, Firman, Roh Kudus. Nah, dari situ duluan tuh, baru ada yang lain seperti itu. Saya baru tahu, oh ternyata seperti itu. Kalau sumbernya aja yang di awal ini ayat sisipan, bagaimana ayat yang selanjutnya? Makanya banyak para kristolog mengatakan Kristen sekarang tuh menganut ajarannya Yohanes ya. Iya, ya kan. Sekarang Kristen sekarang tuh menganut ajaran Yohanes itu yang Tritunggal itu. Ya kan, karena itulah sumbernya. Ya saya cuma mikir, kalau sumbernya aja ini udah sisipan, apalagi yang lain. Iya. Gitu. Masya Allah. Nah, kemudian turning point-nya nih. Mas Ricky udah beng gitu kan, udah wah ini kayaknya saya meragukan banget nih. Itu pada saat apa tuh, membaca ayat apa, momen ngobrol sama siapa? Iya, jadi gini, ini kan bener-bener turning out-nya itu kan sekitar setahun kemarin tuh, ya kan? Karena kan saya belajar kristologi kan 7 tahun. 7 tahun? 7 tahun. Tapi kan nggak tiap hari kan, pasti ada jedanya. Pokoknya total 7 tahun. Jadi saya bener-bener belajar itu, turning point-nya itu pas tahun kemarin. 1 tahun kemarin lah. Nah, saya mulai ikutin debatnya Bang Zuma, ikutin debatnya Kodondi segala macam. Nah, di situ saya semakin belajar lagi kan bahwa 7 tahun kemarin kan saya udah belajar tuh dari pakar-pakar tuh kayak Dr. Zakir Naik, Ahmad Didat. Nah, setidaknya saya udah pegang ilmu lah. Nah, saya belajar lagi dari debat. Saya penasaran nih, wah, kalau lihat debat itu nggak seru kalau kita nggak ikut debat gitu kan. Nah, jadi saya tuh debat sama teman-teman Kristen di Instagram, di YouTube, gitu loh. Nah, saya ikut debat. Jadi mereka itu terlalu mengagungkan Yesus nih. Saya mulailah, emang yakin kalau di Kristen itu masuk surga. Nah, mereka kepanasan tuh, mulailah debat segala macem. Nah, yang saya bingung, saya tuh sama sekali nggak pernah mengatakan agama saya tuh ini loh, nggak pernah. Jadi, tapi anehnya mereka menganggap Islam kan. Nah, itu 99% pasti kayak gitu. Menganggap yang menyudutkan mereka adalah orang Islam. Iya, ya kan. Pasti kayak gitu. Makanya terus saya bilang, kayaknya saya nggak mengatakan deh kalau saya agama Islam. Tapi saya percaya Tuhan itu satu. Ya kan. Terus saya bilang ke mereka, yang mempercayai Tuhan itu satu banyak loh. Ya kan, agamanya banyak. 1, Konghucu. 2, Yahudi. 3, Zoroaster. 4, Islam. Ada 4, ya kan? Ya nggak mungkin dong lu nebak-nebak asal gitu, ya kan? Terus pokoknya dia tetap, mereka pikir tuh saya Islam. Jadi mereka tuh mungkin mereka panas, wah nggak suka nih kalau Bible-nya diacak-acak nih, dibongkar-bongkar. Mereka mulailah kasih ayat Al-Quran apa hadis gitu. Nah, turning point-nya di situ tuh. Oh gitu. Justru ya. Sebelumnya kan saya udah mikir nih, wah ini Islam ini luar biasa menurut saya nih. Karena kan saya lihat-lihat dari Kodondi kan. Kodondi tuh sering banget tuh bilang, coba deh pikir, kalau misalnya di Al-Quran itu bukan dari Allah, bagaimana Nabi Muhammad itu tahu kalau misalnya satu, gunung itu seperti pasak, teori Big Bang,
terus embrio, ada laut yang kepisah, Iya. ya kan? Terus apa lagi? Api dalam laut. Iya, api dalam laut, ya kan? Terus semakin tinggi di atas semakin sesak. Nah, saya juga mikir, wah, iya juga nih. Kalau ini Al-Quran bukan dari Allah, dari siapa? Nggak mungkin kan Nabi Muhammad itu tahu semua. Loh, Nabi Muhammad ini nggak punya teleskop, nggak pernah berlayar dia kan. Dia kan cuma di tanah Arab aja kan. Iya, betul. Bagaimana dia bisa tahu itu di dalam laut itu ada api? Bagaimana dia bisa tahu itu di laut itu kepisah, ada yang Air tawar, air iya, asin. air tawar, air asin. Itu bagaimana dia tahu? Sedangkan orang Viking itu yang dikatakan nomor 1 kan, dia berlayar itu nggak pernah menjelaskan tuh, nggak pernah kasih tahu kalau di laut itu ada yang kepisah. Wah, luar biasa banget ini kan. Ini saya udah mulai agak Tertarik ya. tertarik tuh ya kan. Nah, bener-bener turning point-nya itu pas ada teman Kristen yang saya debat di Instagram tuh melemparkan ayat di mana coba dong jelasin, masa iya 1400 tahun yang lalu Nabi Muhammad bilang gini, sperma dihasilkan di tulang sulbi, ya kan? Emang zaman dulu nggak ada testisnya kemana? Nah, jadi saya, masa iya ada ayat Al-Quran seperti ini? Saya bacalah, oh iya ternyata ada nih, Masya Allah. ya kan? Oke, berarti kan kita melakukan pendekatan apa namanya? Kalau misalkan di dalam berhubungan dengan manusia, badan manusia, berarti kita melakukan pendekatan pada kedokteran dong. Ilmu pengetahuan. Ya kan, pengetahuan tentang apa namanya tubuh. Jadi terus saya bukalah artikel, oh ternyata tahun 2007 apa 2004 gitu kan, ada artikelnya bahwa orang Kristen di Newcastle itu mencoba tulang sulbi tikus, itu dia lihat ada sel sperma, diambil, disuntikin ke sel telur tikus, jadi anak tikus. Ya, sekarang begini ya, bagaimana orang Kristen ini tahu kalau di tulang sulbi itu ternyata ada sel sperma? Dari mana dia tahu? Dari Al-Quran ya. Iya kan, pasti dia baca dulu kan dari Iya. Al-Quran. Pasti ada sesuatu yang mengatakan hal demikian, barulah dites. Iya, ada redaksinya ya. Iya kan? Nggak mungkin dia tiba-tiba, iseng kali-kali ada. Kan nggak mungkin. Berarti dia harus membaca sumber dulu, baru dia buktikan. Iya, mempertanyakan. Iya kan? Melihat, mempertanyakan, membuktikan. Ternyata benar. Terus, ya kan? Berarti Al-Quran benar dong. Nah, saya kasihlah artikel itu segala macam. Dia nggak puas. Itu kan kali-kali itu editan, ya kan? Nah, ternyata di Indonesia pun udah ada penelitiannya. Saya kasih artikel di Halodoc. Halodoc membuktikan bahwa kalau misalkan bagian tulang sulbi manusia itu, terutama cowok, kalau misalkan ada kecacatan, itu mempengaruhi kualitas sperma, produksi sperma, suhu testis. Berarti ada hubungannya nggak? Ada ya. Ada. Ya kan? Nah, saya kasih lagi nih. Oh, dia udah diem tuh. Nah, saya nggak tahu deh, dia mikir apa, dia antara dua nih, dia mikir atau dia malu, 3 deh. Antara dia mikir, dia malu jadi mualaf. Udah gitu. Iya. Ya kan? Nah, saya kasih tahu, saya dapat hidayah. Nah, jadi saya udah, wah, ini kalau biasanya saya lihat sendiri, saya nonton, aku kan gini-gini loh. Wah, ini saya membuktikan sendiri nih. Nah, Padahal belum jadi muslim pada saat itu ya. iya, belum jadi muslim. Ya kan? Belum jadi muslim, tapi, oh terima kasih, alhamdulillah nih, gara-gara dikau saya dapat hidayah. Saya menemukan kebenaran di dalam Al-Quran dengan mata kepala saya sendiri. Iya. Gitu. Masya Allah ya, yang awalnya hanya diskusi aja, Iya. ya diskusi doang gitu kan, hanya karena sebagai orang awam ya, sebagai Iya. orang awam ingin mempertanyakan tentang kekristenan, kemudian terjadi tanya jawab, malah membuktikan apa yang ditanyakan Islam adalah yang benar gitu kan, Iya. dengan artikel-artikel dan seterusnya. Masya Allah. Nah, berlanjut ke syahadat ini, pada saat itu kan udah yakin, wah Islam ini benar nih.
Nah, kemudian apa yang terjadi tuh setelah itu? Oh ya, jadi setelah itu saya udah yakin, Iya. tapi tuh belum bener-bener syahadat gak ya, gitu kan. Tapi saya udah yakin nih, tapi saya belum menentukan syahadat itu mau kapan ya gitu. Terus yang membuat saya yakin ketika logika saya tuh bener-bener, oke, saya berdua sama Tuhan, Tuhan kasih saya jalan, ya kan, kasih saya jalan, kasih saya bener-bener hikmah supaya saya benar-benar bisa menjangkau Engkau. Makanya saya itu sebelum saya menyentuh Islam, saya itu harus benar-benar membandingkan dulu nih ajaran agama Buddha, Kristen sama Islam. Jadi singkatnya begini, di agama Buddha itu kan memang logis, sudah logis kan. Nah, di Islam lebih logis lagi. Nah, kalau di Kristen masih tanda tanya tuh, ya kan. Nah, saya pakailah logisnya di Buddhis sama di Islam. Karena kan Kristen udah nggak mungkin tuh, ya kan, karena udah bukan tauhid kan. Iya. Saya membandingkan Buddha sama Islam. Nah, jadi metode yang saya pakai begini. Saya harus tahu dulu nih kitab mana yang sempurna. Karena kan pedoman orang beragama itu kan kitabnya. Kitab, ya betul. Ya kan? Saya membandingkannya seperti ini. Di Buddha itu kan ada 10 Pancasila Buddhis kan. Nah, nomor nomor satunya dilarang membunuh. Dilarang membunuh. Ya. Mau apapun dilarang membunuh. Berarti kalau mau makan pun nggak boleh membunuh hewan. Oh gitu. Ya Kan? Jadi dilarang membunuh. Makanya kalau di Buddha itu kan banyak yang vegan kan. Vegan, ya. Karena apa? Mereka sila 1 tidak boleh membunuh. Mau apapun tidak boleh membunuh. Ikan nggak boleh makan ikan. Sama nggak boleh, kan gitu. Membunuh juga. Iya sih. Ya kan? Nah, saya mulai memakai logi saya nih. Saya mikir gini. Ada satu negara, Greenland, tahu Greenland? Tahu. Nah, itu kan nggak bisa numbuh pohon. Nggak bisa numbuh pohon, nggak bisa numbuh tanaman, buah pun nggak bisa. Jadi mereka itu cuma bisa makan ikan. Nah, saya pakai logi saya nih. Saya beranggapan kalau satu dunia ini adalah agama Buddha. Bisa nggak dijalanin? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau bangkai ikan tetap nggak boleh? Nggak boleh. Oh. Jadi, saya mulai membayangkan, kalau misalkan semuanya agama Buddha dan semuanya itu orang yang taat, terus di Greenland makan apa? Nyari duitnya gimana? Saya cuma mikir gitu doang. Oh iya juga ya. Karena kan memang logis, tapi makanya menurut saya di agama Buddha itu logis tapi belum sempurna. Membunuhnya ini belum sangat dijelaskan gitu loh. Masih ambigu ya? Iya, masih ambigu. Nggak boleh kayak gimana, yang boleh kayak gimana gitu kan, itu masih ambigu. Saya cuma pikir seperti itu aja. Saya cuma mikir, iya juga di Greenland tuh cuma bisa makan ikan. Kalau misalkan semuanya agama Buddha, semuanya jadi orang yang taat, makan apa dia? Rumput aja nggak bisa tumbuh. Makan apa ya? Oh iya juga nih, ya kan? Nah, saya coba lihat di Islam. Oh, ternyata hewan boleh dimakan. Yang penting ada tata caranya kan, saat menyembelih segala macam kan ada tata caranya. Wah, ini nih lebih logis Islam nih. Kita yang nomor 1 nih udah clear nih, Islam menang nih menurut saya kan. Yang kedua tentang dosa. Ya, tentang dosa. Jadi gini, di agama Buddha itu diajarin bahwa kita di hidup sekarang itu karena dosa masa lalu. Oh gitu. Ya, karma masa lalu. Karma. Ya, logis juga. Makanya kalau dibilang gini, kenapa sih orang ada yang lahirnya cacat? Di agama Buddha gampang jawabnya. Karena di masa lalunya dia berbuat jahat. Oh iya, logis juga ya. Dia berbuat jahat, misalnya nih, dulunya dia suka siksa orang sampai orang itu cacat. Makanya dia lahir
di dunia sekarang itu untuk membayar karma dia kemarin. Dia udah membuat orang cacat, makanya dia jadi cacat. Oh, maksudnya reinkarnasi? Iya, reinkarnasi, ya kan? Tapi membawa karma zaman dulu. Oh, gitu. Oh iya, masuk akal juga ya. Tapi saya coba pikir, nah orang yang misal nih, otomatis kalau misalkan orang bisa menyiksa orang, berarti orang yang menyiksa itu dia punya kekuasaan kan? Entah dia punya harta atau punya kekuasaan, betul nggak? Nah, oke, kalau misalkan dia hidup membawa karma zaman dahulu, nah sekarang gini, kalau misalkan kita flashback satu kali itu masuk akal. Tapi coba kita loop, flashback lagi. Kok jadi nggak masuk akal menurut saya? Jadi gini misalnya, oke, misal ada A, dia lahir karena dia cacat nih. Oh iya, karma kemarin dia membunuh orang, bikin orang cacat. Oh iya, berarti kan dia kaya nih, dia punya kekuasaan. Nah saya tanya, berarti dia ini yang hidup yang kemarin, berarti kan dia membuat kebijakan tuh, kebajikan di masa lalunya. Ya kan, makanya dia jadi kaya, punya kekuasaan. Ya kan? Nah, oke, berarti dia makanya bisa nyiksa orang, dia buat kebajikan dulunya. Oke. Saya tanya lagi. Jadi mulai dari startnya itu kapan? Ya kan? Iya. Saya jadi bingung. Wah, iya kalau diputer-puter malah jadi nggak logis. Nggak logis ya? Iya kan? Sekarang gini, karena gini ya, orang ya kayak tadi kan, orang disiksa, orang jadi cacat makanya dia karena ada karma masa lalu. Orang jadi cacat, orang jadi kaya karena dia buat kebajikan. Ya, coba aja diputer-puter itu berulang kali. Jadi logis nggak? Nggak mungkin jadi logis. Gitu loh. Makanya, iya jadi nggak logis nih. Coba dilihat di Islam. Saya belajar di Islam. Oh, ternyata ada orang cacat, ada orang kaya. Itu semua ujian. Ya kan? Ada orang cacat, dia bagaimana? Dia tetap bersyukurkah? Tetap berdoakah sama Allah? Tetap murah hati kah? Atau gimana? Nah, yang kaya pun begitu diuji kan? Dia sombong nggak sama orang? Dia mempergunakan hartanya nggak dengan baik? Nah, seperti itu. Oh iya ya. Jadi tadi timbul kebingungan ya di situ ya? Iya, ya kan? Oh, justru malah lebih logis di Islam. Kalau setelah saya pedalami gitu. Nah, makanya oke, kayaknya, tapi dari situ tuh saya belum menumbuhkan rasa pengen syahadat tuh, belum. Belum ya? Belum. Nah, yang saya pengen, tiba-tiba tuh pengen syahadat, saya dengerin ini ya, debatnya Bang Zuma. Oh, Bang Zuma. Iya. Bang Zuma bilang gini, Allah mengatakan agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Sedangkan saya percaya, wah, ini Al-Quran ini udah nggak mungkin salah nih. Karena dari sainsnya aja udah terbukti. Sains saja terbukti, apalagi yang lain. Gitu kan. Nah, yang terakhir tuh saya mempelajari juga. Ternyata saya mempelajari dari Ahmad Didat ya. Dari Zakir Naik. Zakir Naik itu kan dia pernah berdebat sama agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, ya kan. Hampir semua agama tuh dia debat. Nah, saya tertarik saat dia mengatakan begini, ternyata di Tripitaka itu ayat berapa ya saya lupa, pokoknya ada kata-kata seperti ini. Sang Buddha berbicara kepada muridnya wanita, namanya Ananda, bilang seperti ini, akan ada Maitreya baru. Oh, Maitreya. Ya, Maitreya baru. Jadi setelah saya cari-cari, oh Maitreya ini adalah orang yang diurapi juga, sama seperti Nabi. Oh, semacam utusan gitu ya? Semacam utusan. Nah, Sang Buddha lagi bilang begini, jadi Maitreya baru ini akan membawa ajaran baru. Berarti jelas kan, ajaran baru. Loh, berarti dia bukan ajarin agama Buddha lagi nih. Kan dia bilang ajaran baru. Udah gitu dia bilang lagi, sedangkan saya punya murid puluhan. Maitreya ini akan membawa ribuan murid. Oh, gitu ya. Nah, saya membandingkan. Oh iya juga nih. Oke, kita coba membandingkan. Yesus. Saya lihat, lah muridnya cuma 12. 12 doang, iya. Saya lihat, Nabi Muhammad, buset,
Muridnya bukan ratusan lagi, bukan ribuan lagi, puluhan ribu. Berarti nubuat yang ada di Tripitaka lebih tepat ke siapa? Ayo, penonton aja deh yang nilai. Oh, iya. Ya kan? Nah, udah gitu saya lihat lagi di Kristen. Sama, Yesus juga bilang gitu. Akan ada penghibur baru. Nah, kalau misalkan kita lihat di versi Inggrisnya, itu jelas bukan Roh Kudus. Karena di versi Inggrisnya bilang, sang penghibur ini, bahasa Inggrisnya, he. Kalau bilang he ini, kemana? Laki-laki ya. Laki-laki kan, ke manusia. He. Nah, kalau nggak percaya, silakan ya nanti penonton bisa lihat saat Yesus bilang akan ada roh penghibur lagi. Nah, itu coba tuh lihat translate Inggrisnya. Itu disebutkan he. Kalau misalkan dia mau sebut itu Roh Kudus, berarti apa? Holy Ghost atau Holy Spirit, bukan he. Kalau he itu berarti jelas seorang laki-laki. Seorang manusia. Seorang manusia. Oh. Gitu. Nah, udah gitu tambahan lagi, ternyata di kitab Veda juga sama. Akan ada istilahnya utusan lagi untuk melengkapi. Oh. Nah, di Veda juga gitu. Oh, berarti saya, ya kan Hindu kan agak jauh ya dari saya ya. Saya nggak gitu mempelajari Hindu. Jadi saya mempelajari Buddhism sama Kristen. Yang saya, di Tripitaka ini lebih ke Nabi Muhammad menurut saya ya. Iya. Kristen, ya susah juga ya kan kalau misalnya mau dibilang ke Nabi Muhammad. Pokoknya dia akan datang utusan baru, laki-laki. Nah itu nggak tahu siapa. Berarti kan bukan Yesus tuh, Nabi penutup. Iya. Ya kan? Oke, balik lagi. Kepercayaan saya Buddha. Berarti kan lebih pas ke Nabi Muhammad. Nah, seperti itu. Makanya saya, waduh, bahaya nih kalau saya nggak syahadat ini. Ya Gitu. kan? Bahaya nih kalau saya nggak megang Islam ini. Nah, saya udah, waduh, iya juga nih. Ya, akhirnya saya bersyahadat lah. Ya kan, saya telepon, ya kan, dari timnya Kodondi. Cuman itu sebulan. Ya kan? Nunggu sebulan? Nunggu sebulan. Oh, nunggu sebulan. Saya cuma minta sama Allah, ya Allah, semoga kasihlah saya nyawa sampai saya syahadat gitu loh. Iya. Ya, alhamdulillah terjadilah hal itu, saya syahadat juga gitu. Masya Allah. Nah, kemudian kan sudah ada kontennya juga ya kan waktu itu di Kododi ya, Masya Allah ya, nontonnya juga banyak. Nah, setelah masuk Islam, respon keluarga bagaimana nih? Oh iya, pertama kali respon keluarga tuh pasti kurang baik. Kurang baik ya? Pasti, ya kan. Kan saya 4 bersaudara. Kalau koko sih nggak masalah, ya kan. Nah, yang bermasalah itu mama, cici, sama dede. Oh. Gitu. Jadi, paling mereka cuma nanya, kenapa kok lu tiba-tiba mau masuk Islam gitu kan. Saya bilang, saya tuh menemukan kebenaran di dalam Al-Quran. Saya udah nggak mungkin lagi itu menolak gitu loh, karena kalau misalkan kita mikir pakai logika, sekarang gini ya, kalau misalkan ada seseorang yang mengatakan kebenaran, Mas percaya apa enggak? Dan itu udah terbukti. Percaya kan? Konsekuensi kebenaran yang absolut kita harus percaya. Udah percaya, berarti udah nggak mungkin lagi nih saya udah nggak percaya gitu. Saya bilang ke mereka. Jadi terus saya jelaskan, ini loh, ada ini loh, ada ini loh. Nah, mereka tuh lumayan berpikir, tapi mereka tetap menolak. Memang ya hanya Allah kan yang membolak-balikan hati. Iya. Makanya kita diajarin berdoa untuk agar ditetapkan hati dalam ketaatan, dalam mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kan terjadi itu ya, terjadi penolakan dan seterusnya. Nah, kemudian upayanya apa nih, Mas Riki nih? Ya, upaya saya sih paling gini, saya menjalankan aja Islamnya gitu. Jalan aja ya. Saya jalanin aja. Tapi akur kan di Akur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya jalani Islam dengan baik, ya lama-lama mereka terima juga. Gitu ya. Penting sih ini ya perubahan dalam diri kita kan menjadi sesuatu yang yang kebiasaan gimana kemudian jadi lebih baik gitu lagi. Kan. Ya, kan saya belajar tuh bahwa di Islam harus 3 kali lebih hormat ke ibu. Nah, jadi saya tuh menerapkan tuh jadinya. Ya kan, nah, alhamdulillahnya lama-lama ya mama terima juga gitu loh.
Oh, ya. Cuman ya dikit-dikit mak nggak mau masuk Islam gitu. Cuma ya mama masih agak menolak aja. Cuman ya saya pelan-pelan aja ya. Saya berdoa sama Allah semoga keluarga saya dapat hidayah gitu. Nah nih Mas, sebelum pertanyaan terakhir nih, Iya. ada nggak ingin Mas Riki sampaikan nih ke apa namanya, ke ibunya atau keluarganya, pun ibu lah gitu. Kalau barangkali nonton tayangan Iya, ini, iya. apa yang mau disampaikan? Ya saya sih cuma mau sampaikan sama Cici, Dede, Koko, ya kalau misalnya mau temukan kebenaran, cobalah membaca Al-Quran gitu. Membaca dulu aja nggak apa-apa, membaca ya kan. Terus kalau misalkan sudah membaca, coba boleh membandingkan mana yang lebih logis, mana yang kurang logis gitu. Karena cuman dari membaca itu kita bisa tahu yang mana itu kebenaran gitu loh. Karena di dalam Al-Quran juga tertulis ikro, artinya bacalah. Gitu, Masya Allah. Masya Allah, amin ya, mudah-mudahan Amin. bisa dengar Amin, dan amin, bisa jelas gitu lah, clear gitu. Nah terakhir nih Mas Riki, harapannya apa nih Mas Riki? Buat Mas Riki, mungkin keluarga dan kedepannya, seperti apa harapannya? Ya. Harapan saya sih semoga yang yang logikanya masih tidur ya kan, nggak tahu tidur di rumah atau tidur di mana, ya semoga Allah kasih hidayah, Allah kasih berkah supaya yang belum Islam itu bisa menerima Allah, bisa menerima bahwa Nabi Muhammad memang itu nabi penutup gitu, supaya kita semua masuk surga gitu. Amin, amin. Amin, Masya Allah. amin, 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 amin. Mas Riki, makasih banyak nih atas Terima kasih, waktunya, terima kasih. Masya Allah. Semoga sahabat Wakaf TV ini bisa mengambil hikmahnya lah, pelajaran, motivasi tentunya dari cerita Mas Riki, karena kan kita dengar sendiri tadi ya Mas Riki, awalnya hanya diskusi-diskusi aja gitu kan, ternyata malah agama yang tidak diinginkan Mas Riki untuk masuk ke sana malah masuk Islam gitu. Padahal awalnya ingin masuk Kristen ya. Iya. Malah masuk Islam. Nah, itulah namanya hidayah sahabat wakaf, karena Allah yang membolak-balikan dan Allah yang pengen hamba itu memeluk Islam. Iya. Gitu. Makasih banyak nih Mas Riki atas waktunya. Iya. Baik, sahabat wakaf, demikianlah bincang-bincang kami kepada Mas Riki. Semoga penuh manfaat, ada hikmah, dan tentunya motivasi dan edukasi. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasi agar sahabat sekalian bisa mengupdate info-info terbaru dari Wakaf TV. Demikian kami mohon maaf dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Talawid Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendahe, kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit, di sebelah utara kota Tahuna. Dan 100% di Kampung Talawid ini Muslim. Sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Talawid Kampung Pesantren, karena 100% Muslim. Setelah dijadikan Talawid ini kampung pesantren, minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mu'alaf-mu'alafah untuk mendalami Islam, dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat Iqra dan Uqran itu sangat meningkat. Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Talawid kampung pesantren. Itu 1 bulan sudah ada 5 yang robek, karena memang anak-anak. Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya, jadi memang butuh dibantu Iqra dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi. Jadi harapan kami ke depan dari Badan Wakaf Al-Quran bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di Talawid kampung pesantren.